Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Hari ini kita akan mulai program baru kita, program baru yang integrasi antara Promkes dengan beberapa program lainnya, Dok. Jadi sementara kita akan memulai dengan dokter sebagai narasumber di sini, dan mungkin selanjutnya akan di video lain akan kita panggil lagi program-program yang lain juga. Baik, Dok, untuk video pertama ini kita akan membahas tentang penyakit terbanyak, penyakit yang sering dikeluhkan oleh pasien di Puskesmas Dula Laut. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini Iyun Rohmadillah sebagai penanggung jawab promosi kesehatan dari Puskesmas Dula Laut, sedangkan di samping saya ada dokter. Saya Dr. Maria Fitria Fatmil, dokter Puskesmas Dula Laut. Baik, Dok, langsung saja ya, Dok ya. Kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Di sini mungkin banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hipertensi. Jadi nanti kita akan berbincang seputar hipertensi. Nah, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi itu biasa yang kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Kapan itu kita sebut tekanan darahnya tinggi? Nah, saat didapati pada saat pemeriksaan tekanan darah, itu kita dapati tensinya di lebih dari 140/90. Itu yang dikatakan dengan tekanan darah tinggi. Oke, mungkin itu saja, Kak. Terus mengapa hipertensi sering disebut dengan silent killer, Dok, atau pembunuh diam-diam? Baik, kenapa hipertensi ini dia disebut dengan silent killer ya, Kak? Jadi sebenarnya disebut silent killer ini karena biasanya tidak menunjukkan gejala. Jadi seketikanya ada gejala yang timbul adalah gejala yang sudah berat, masuk di fase yang berat. Seperti misalnya dia tidak tahu kalau dia ini hipertensi. Nah, tiba-tiba datang sudah dengan misalnya bicaranya udah pelo. Nah, itu sudah masuk ke fase komplikasi daripada hipertensi. Itulah yang ditakutkan ketika orang-orang tidak tahu kalau dia hipertensi, lalu tidak menimbulkan gejala, sekalinya ada timbul gejala malah yang berat. Nah, itulah bisa dikatakan sehingga dikatakan dia menjadi pembunuh yang secara diam-diam. Seperti itu, Kak. Apa saja, Dok, yang bisa jadi penyebab seorang bisa mengalami hipertensi? Baik, jadi penyebab hipertensi itu sebenarnya hipertensi ini dia ada dua terbaginya. Jadi ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi biasanya ada faktor-faktor seperti faktor genetik, usia, kemudian jenis kelamin. Itu adalah faktor-faktor yang memang kita tidak bisa rubah. Kemudian ada yang namanya hipertensi sekunder. Jadi hipertensi sekunder ini yang biasanya kita dapati ketika ada penyakit penyertanya, seperti misalnya ada gagal ginjal ataupun penyakit yang gagal ginjal kronis ya, ataupun penyakit DM. Jadi sudah ada penyakit penyertainya yang buat sehingga terjadi hipertensi, seperti itu, Kak. Berarti yang berisiko hipertensi itu bukan hanya orang yang dengan lanjut usia saja, Dok? Nah, iya, Kak. Jadi orang-orang yang berisiko dengan hipertensi ini bukan hanya orang lanjut usia, tapi bisa juga orang-orang dengan usia yang muda. Karena ada faktor-faktor pencetus, misalnya dia merokok di usia muda, nah bisa kena hipertensi, kemudian dia obesitas, kurang aktivitas fisik, kemudian mungkin juga konsumsi alkohol yang berlebihan, faktor stres yang sangat memicu juga bisa terjadinya hipertensi. Itu sih, Kak. Jadi itu orang-orang yang bisa berisiko kena hipertensi, bukan hanya lansia. Apa saja, Dok, gejala yang perlu diwaspadai untuk tidak sampai terkena hipertensi ini, Dok? Baik, gejala ya tadi ya, Kak, ya. Jadi gejala-gejala hipertensi itu kita bisa rasakan seperti misalnya sakit kepala dia, kemudian bisa sampai pandangannya kabur, bisa. Tapi yang paling diwaspadai itu ketika seseorang itu sudah dengan tanda-tanda mengarah mungkin ke komplikasi daripada hipertensi. Misalnya dia sudah datang pusing nyeri kepala hebat, kemudian dia sudah sampai bicaranya pelo, kemudian ada kelemahan di salah satu sisi bagian tubuh. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena sudah masuk ke komplikasi daripada hipertensi. Salah satunya tuh stroke tadi. Kemudian bisa sampai kelelahan, mual, bahkan bisa sampai mimisan, ada nyeri biasanya di bagian pundak
Nah, kadang juga biasanya karena orang-orang taunya, aduh ini kolesterol nih, padahal itu juga salah satu gejala dari hipertensi. Oke, seperti itu mungkin Kak kurang lebihnya. Terus, apakah seseorang bisa mengalami hipertensi tanpa gejala, Dok? Baik Kak, seseorang bisa mengalami hipertensi tanpa gejala bisa Kak, karena tadi dia disebut sebagai silent killer tadi. Jadi bisa dia taunya dia sehat, dia tidak ada hipertensi, tahu-taunya ada hipertensi tanpa ada gejala sebelumnya. Jadi memang disarankan harus selalu, untuk terus pantau tekanan darah sih. Baik, Dok. Selanjutnya, eee, kira-kira apa, Dok, yang bisa terjadi komplikasi jika hipertensi ini tidak diobati? Baik, komplikasi yang bakal terjadi kalau pasiennya tidak diobati adalah yang tadi seperti bisa memicu terjadinya gagal jantung, penyakit ginjal, stroke. Nah, itu adalah komplikasi yang serius. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak dia sudah tahu dia sudah darah tinggi, dia tidak mau minum obat, tidak rutin untuk berobat, ya pastinya akan timbul komplikasi-komplikasi tersebut. Seperti itu, itu yang harus perlu diwaspadai sih. Baik, Dok, tadi dokter sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hipertensi dan gejalanya serta dampaknya. Sekarang kita mungkin bisa masuk di pencegahannya, Dok. Jika ada penyakit pasti ada cara untuk mencegahnya. Jadi bagaimana nih, Dok, cara mencegah hipertensi? Nah, jadi, ada pencegahan-pencegahan hipertensi. Tadi kan sudah sempat beta singgung kalau, ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi seperti gaya hidup, kemudian merokok, kemudian obesitas, kurang aktivitas fisik. Nah, hal-hal itu yang bisa kita modifikasi untuk melakukan pencegahan terhadap hipertensi ini. Jadi misalnya kalau obes, ya kita lakukan, penurunan berat badan dengan merubah pola hidup, kemudian kalau kita kurang aktivitas, misalnya olahraga, kita bisa rubah lagi, kita harus rajin olahraga. Kalau misalnya merokok, ya kita bisa kurangi bahkan kita hentikan rokoknya, alkohol. Kalau kemudian ada faktor stres juga, jadi itu kita bisa kelola supaya tidak memicu terjadinya hipertensi. Jadi pencegahannya seperti itu, Kak. Terus, Dok, seberapa penting sih untuk mengurangi konsumsi garam? Baik, kenapa konsumsi garam itu penting untuk dikurangi? Jadi, eee garam ini kan mengandung natrium. Nah, kalau dia kelebihan natrium nanti mengakibatkan bahasa sederhananya beta biasa buat itu ada terjadi kekentalan darah lah di pembuluh darah seperti itu. Jadi cairan di luar pembuluh darah itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Itu yang membuat nanti bisa terjadi, peningkatan osmolaritas. Nah, sehingga tekanan darah bisa naik di situ. Jadi pentingnya untuk batasi konsumsi garam yang berlebihan, seperti itu. Berarti sangat penting ya, Dok, ya, pengaruh garam juga terhadap hipertensi ini. Terus, Dok, kapan seseorang harus memeriksakan tekanan darahnya, Dok? Baik Kak, jadi sebenarnya tekanan darah ini penting untuk selalu diperiksa. Jadi tidak harus tunggu ada gejala dulu baru datang cek, sebenarnya tidak. Jadi bisa untuk orang-orang yang normal atau sehat, dia boleh memeriksakan dirinya itu 1 sampai 2 kali lah dalam setahun. Untuk orang-orang yang sudah ada faktor-faktor risiko tadi, mungkin harus lebih, sering memeriksakan dirinya. Artinya bahwa bukan setiap hari dia harus, periksa tensinya, tapi dia harus datang misalnya dalam sebulan, dia datang, screening dia punya penyakitnya, tekanan darahnya, kemudian untuk yang sudah ada dengan riwayat hipertensi di keluarga juga boleh, kemudian untuk yang sudah punya hipertensi sendiri, itu juga boleh lebih, dianjurkan untuk sering mengontrol tekanan darah, supaya obat yang tadi didapat itu tidak putus, karena obat hipertensi ini kita tahu bahwa dia diminum seumur hidup, seperti itu Kak. Apakah boleh, Dok, menghentikan obat hipertensi jika tekanan darahnya sudah normal? Baik Kak, sebenarnya, sempat singgung tadi ya, obat hipertensi itu diminum seumur hidup dan tidak boleh dihentikan secara mendadak ataupun, dihentikan kalau tekanan darahnya sudah normal. Kenapa? Karena, tadi obat hipertensinya itu harus selalu diminum. Nanti kalau misalnya sudah normal, kami sebagai dokter akan mengevaluasi. Jadi dilihat lagi, oh iya ini tekanan darahnya stabil selama 3 sampai 6 bulan. Dilihat lagi kalau misalnya pola hidupnya oke, sudah sesuai, tekanan darahnya stabil, obat dengan dosisnya itu akan kita namanya tapering off. Jadi kita akan kurangi dosisnya sampai, di mana, tubuhnya itu dia menerima dengan dosis yang rendah, seperti itu. Sudah lumayan panjang ya, Dok, ya, penjelasan tentang hipertensi dari bagaimana hipertensi itu apa, pencegahannya apa, pengobatannya apa, gejalanya apa. Sekarang kita masuk di mitos dan fakta tentang hipertensi. Dok, apakah benar hipertensi hanya terjadi jika sering marah? Nah, ini yang biasa kita sering-sering jangan marah-marah, sebenarnya itu mitos, Kak. Jadi yang
ditakutkan adalah ketika pasien marah-marah di rumah lalu datang berobat karena masih kondisi emosional, jadi di tekanan darahnya pada saat di pemeriksaan ternyata tinggi. Jadi marah-marah itu sebenarnya dia karena marah-marah, jadinya nanti tekanan darahnya tuh memang naik, tapi tidak yang sampai permanen. Jadi dia tuh bersifat sementara saja, Kak. Jadi dia sebenarnya mitos, bukan fakta. Karena marah-marah akhirnya tensinya jadi dicap, oh iya ini dia tekanan darahnya tinggi, jadinya dia sudah hipertensi karena marah-marah. Jadi itu mitos ya, Kak. Yang kedua, Dok, benarkah kopi selalu menjadi penyebab hipertensi? Oke, itu sebenarnya juga mitos, Kak. Jadi kenapa kopi ini dia menaikkan tekanan darah? Seperti tadi dia sifatnya hanya sementara karena ada kandungan kafein di dalam kopi yang buat nanti terjadinya penyempitan di pembuluh darah. Itulah kenapa pada saat tensinya bisa naik. Tapi dia hanya bersifat sementara. Biasanya kalau efek kopinya udah hilang, tensinya untuk orang normal dia akan kembali lagi. Jadi dia tidak dalam jangka yang panjang. Biasanya sekitar mungkin efeknya sampai 3 jam lah sudah normal kembali dia punya tekanan darahnya. Seperti itu, Kak. Terus, apakah mitos atau fakta? Obat herbal bisa mengganti obat hipertensi dari dokter. Nah, ini yang biasa kita temukan di lapangan. Kadang orang-orang itu lebih, ya kalau ini obatnya yang cocok, ada obat daun-daun ini, beta juga minum, nah gitu. Karena kenapa sebenarnya tidak dianjurkan untuk obat herbal, karena obat secara medis itu sudah teruji kegunaannya, sudah teruji manfaatnya, itulah kenapa tidak boleh serta-merta minum obat herbal. Obat herbal ini belum teruji pertama, terus kegunaannya juga kita tidak tahu, terus efek ke badan seseorang itu dia masing-masing orang berbeda. Nah, mungkin cocok di badan yang lain, tapi tidak cocok mungkin di badan kita seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan untuk minum obat hipertensi yang herbal di luar daripada obat medis. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi semua mitos dari ketiga pertanyaan itu semua mitos. Selanjutnya, apa sih pesan bagi masyarakat, terkhususnya di Dula Laut dan Dusun Doroa, agar lebih peduli terhadap hipertensi? Jadi pesan saya yang pertama, karena hipertensi ini tadi ya dia sebagai silent killer, tidak menimbulkan gejala, jadi harus rajin-rajin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, apabila sudah tahu kita punya diri sudah ada faktor-faktor risiko, maka sebaiknya kita mencegah untuk terjadinya hipertensi dengan yang tadi, rajin olahraga, kemudian mungkin ada obes bisa diturunkan badannya, pokoknya mengatur pola hidup yang sehat. Nah, terus pesan yang ketiga, apabila sudah terjadi hipertensi atau sudah menderita hipertensi, pesan beta cuma satu, rajin-rajin berobat supaya bisa dapat obat hipertensi, biar terkontrol hipertensinya, seperti itu. Bagaimana layanan Puskesmas Dula Laut dalam membantu masyarakat mencegah dan mengendalikan hipertensi, Dok? Baik, sejauh ini pelayanan yang sudah diberikan oleh Puskesmas Dula Laut itu seperti yang pertama, kita melakukan CKG, kemudian di posyandu-posyandu, kemudian biasanya tuh kita kejar targetnya dengan home care juga, jadi itu supaya bisa menjaring semua yang sudah ada faktor risikonya juga kita jaring supaya bisa terdeteksi apakah seseorang ini sudah menderita hipertensi ataukah dia kondisinya normal, seperti itu. Itu saja sih, Kak, mungkin. Baik, karena kita sudah berada di penghujung video, Dok. Dokter juga tadi sudah memaparkan dari pengertian hipertensi itu apa, dari pencegahan, gejala, dan bagaimana agar tidak terkena hipertensi. Jika sudah terkena hipertensi pun, dokter sudah memberikan saran bagaimana supaya kita bisa tetap mencegah agar tidak lebih parah lagi ya, Dok ya. Jadi cukup sekian dari kami berdua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.